Pemirsa Gata TV, kembali di acara wawancara khusus dan kali ini saya bersama Yahya Sunaryo, Ketua Forum, CEO Business Forum. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah sepak terjang tentang CBF dan juga segala kegiatan oportunitas yang ada di dunia usaha Indonesia. Pak Yahya Sunaryo, apa kabar? Luar biasa, baik sekali. Aku panggil Pak Yahya aja, Mas Yahya. Yahya saja. Om Yahya, Opa Yahya. Pak Yahya saja cukup. Pak Yahya, apa kabar? Baik, sangat luar biasa. Terima Kelihatan kasih. sehat sekali. Apakah karena kita ada di Bali, Bapak kelihatan sehat atau? Bali memang salah satu tempat yang menyenangkan dan kita bisa merasakan tiap hari seperti hari libur. Tetapi yang paling penting kalau kita merasa mau sehat terus adalah hati kita harus gembira. Iya, setuju. Pikiran Pak. itu harus tenang dan jangan banyak membawa beban-beban ke dalam kehidupan kita. Jadi kita sehat Setuju. terus. Mbak, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi tidak ada hal yang serius, tapi bikin serius boleh. Jadi perihal sepak terjang dari CBF. Coba bisa cerita sedikit nggak perihal CBF ini? Karena ini kelihatannya suatu sesi yang menarik sekali Pak, karena banyaknya kegiatan hari ini ataupun kita selama ada di Bali yang kita bisa saksikan bersama-sama. Boleh cerita sedikit Pak latar belakangnya? Ya, terima kasih Mas Fajar. Nah, saya panggil Mas Fajar saja ya. Boleh Mas Fajar. Siap. CEO Business Forum Indonesia itu adalah sebuah komunitas pengusaha yang berdiri 1 Juni 2016. Penggagas pertamanya adalah Bapak Tantowi Yahya. Nice. Ya, ex-duta besar Indonesia untuk Selandia Baru dan sekitarnya yang kemudian sekarang masih menjabat sebagai duta besar keliling untuk kawasan Pasifik, ya. Bukan Asia Pasifik tapi Pasifik. Yep. Ada puluhan, 20-an negara di Pasifik dan biasanya itu mereka tidak bisa menerima Indonesia, tapi Pak Tantowi bisa membuat mereka menerima keberadaan Indonesia dan punya role yang penting. Pak Tantowi pada saat itu meminta kepada saya untuk membuat komunitas pengusaha melalui WhatsApp group. CEO dikumpulkan, pengusaha dikumpulkan, dan serius. Jangan main-main, jangan bercandaan, dan memang pengusaha. Mohon maaf, bukan motivator, bukan pembicara, bukan yang ya katakanlah nggak jelas latar belakangnya. 2 bulan kemudian saya baru menyanggupi, tepatnya 1 Juni itu diluncurkan. Nah, namun Pak Tantowi kemudian bertugas menjadi duta besar. Ya. Sehingga ya saya juga waktu itu merasa, wah saya harus menjalankan sendiri. Pak Tantowi juga menetapkan pesan, teruskan komunitas ini ya. Tidak perlu bentuk legalnya dulu, kita lihat. Ini adalah satu nasihat yang sangat bijak dari seorang Tantowi Yahya supaya kami menjalankan dulu komunitas seperti uji coba. Yeah. Bagaimana komunitas ini bisa bertahan, dan ternyata bertahan sampai beliau pulang kembali Desember 2021, dan ternyata komunitas ini sudah berkembang dan sangat solid, sangat konsisten, jarang ada yang, hampir tidak ada yang keluar, bahkan anggota baru masuk, tapi amat sangat selektif. Iya. Saya perhatiin juga keragamannya luar biasa ya. Ya, keberagamannya sudah luar biasa dan sangat selektif, itu yang paling penting. Pesan dari Pak Tantowi adalah merekrut anggota harus selektif. Dan kedua, tidak boleh membawa ke politik. Arah politik, pembahasan politik maupun juga terlibat dalam aktivitas politik secara apapun juga. Supaya ini betul-betul menjadi komunitas bisnis yang memberikan manfaat kepada anggota, khususnya dalam hal yang menyangkut bisnis dan ekonomi. Yeah. Sehingga akhirnya sampai saat ini kita hadir di Bali, salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan Yayasan Duta Indonesia Maju, di mana kami juga berkontribusi di sana. Saya pribadi sebagai pembina di yayasan, dan di sana juga banyak pengusaha-pengusaha. Ada pemilihan Women of the Year 2022. Dan itu perempuan pengusaha yang dipilih cukup banyak dari 70-an kandidat, akhirnya tersaring sampai 20 yang terpilih dengan rekam jejak yang betul-betul kita sama telusuri. Betul. Pengusahanya harus oke, kemudian ya selain dunia bidang usahanya oke, dia juga seorang yang punya karakter baik, perilaku baik,
latar belakang baik, kehidupan keluarganya baik, memberikan nilai-nilai yang baik, dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Itulah salah satu visi dan misi dan juga paham atau prinsip yang dianut oleh CEO Business Forum Indonesia juga. Jadi hari ini pun puncak acaranya salah satunya adalah penandatanganan 2 anggota forum yang berkolaborasi, membuat kesepakatan alih teknologi dan termasuk mengembangkan nanti secara bersama-sama sehingga teknologi untuk dunia kesehatan, hospital, rumah sakit bisa dipasarkan secara nasional maupun internasional. Ya, ini salah satu contohnya tadi itu Pak ya. Ketika anggota-anggota dari CBF ini adalah beragam gitu Pak ya. Jadi bisa ketemu dan berinteraksi sehingga bisa terjadi kerjasama juga langsung terjalin di antara anggotanya Pak ya dengan cepat Pak ya. Dan ini bukan yang pertama. Nah, ini udah kesekian kalinya. Aku yakin bukan pertama. Bahkan kita juga membawa anggota kita untuk ikut berpameran atau ikut juga berkomunikasi mencari pasar di luar negeri. Ya, itu karena betul, kita bekerja sama dengan begitu banyak kedubes KBRI secara aktif, bukan sekedar asal gaya-gayaan, ya kan? Karena kita punya slogan The Real Deal Community, The Real Deal Community, komunitas yang betul-betul real deal, konkret. Jadi bukan hanya sekedar hura-hura, hahaha, hihihi. Dan terbukti hari ini ada deal tanda tangan di antara dua belah pihak. Ada deal tanda tangan. Waktu tahun 2019 kita ke Pasifik mendukung Pacific Exposition, kita berangkat. Dan anggota kita ikut mensponsori batik untuk 20 duta besar. Digunakan batik Indonesia di sana. Kemudian kami juga berangkat ke Beijing dan ke Shanghai. Belum ke yang lainnya, termasuk ke Singapura. Nah, itulah yang membuat kita juga punya suatu spirit semangat kebersamaan yang kuat dan kita yakin melalui kolaborasi kita bisa tumbuh bersama. Kalau kita bisa berkolaborasi satu sama lain antar anggota dulu, maka di kemudian hari kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Ya, betul Pak. Nah, itu sebabnya sekarang makin banyak orang atau pengusaha-pengusaha yang ingin bergabung dengan kami, tapi tetap selektif. Bukan masalah aset atau hebatnya dia sebagai seorang pengusaha, tapi masalah karakter itu lebih penting. Apakah pengusaha tersebut memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki passion untuk berkolaborasi, memiliki passion untuk bertumbuh bersama-sama, mau berbagi dan mau saling bertukar informasi. Nah, itulah dasar kolaborasi. Nah, udah mulai terbayang lah kita ya, seperti apa. Nah, walaupun masih informal Pak, kita lihat tadi ada masalah intinya adalah pengembangan produk ataupun servis ke luar negeri dan juga tadi itu tentang kemajuan sebagai pengusaha yang terdepan. Ada spesifik visi yang lain nggak untuk CBF ke depan? Ada dan sudah mulai berkembang sejak pandemi kemarin. Boleh share Pak? Pandemi COVID-19 membuat ekonomi terpuruk seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Namun kami punya satu semangat baru di antara para anggota, termasuk juga amanah dari Pak Tantowi Yahya sebagai penggagas utama, supaya kita juga bisa membantu dunia UMKM. Jadi beberapa anggota CEO Business Forum menjadi pembina aktif UMKM, supaya mereka bisa naik kelas dengan memberikan pembekalan dulu. Nah, slogannya adalah skill up before scale up, melalui sebuah wadah lagi yang bernama Rumah Kolaborasi Bersama, dibina oleh CEO Business Forum Indonesia. Nah, ketiga pendiri CEO Business Forum Indonesia ini, Pak Tantowi Yahya, Pak Chandra Darusman, dan saya sendiri sepakat UMKM menjadi salah satu perhatian kita juga selaku pengusaha yang sudah sukses, tidak boleh ditinggalkan. Dan kita juga ingin berkontribusi dalam waktu dekat supaya bisa mengambil peran dalam penyelenggaraan G20 dan B20, G20 dan B20, di mana presidensialnya dipegang oleh Indonesia untuk tahun ini. Betul. Dan itu apakah itu alasannya hari ini Bapak ada di Bali bersama teman-teman CBF yang lainnya? Ya, salah satunya adalah demikian. Karena saya melakukan pembicaraan dengan Bapak Tantowi Yahya dan Bapak Johari Oratmangun
serta beberapa pengusaha yang ada di Bali dan juga anggota CBF yang ikut serta supaya kita punya peranan. Karena Pak Tanto Yahya sudah menyampaikan agar CEO Business Forum Indonesia ikut berperan dalam G20 tahun ini. Nah, tentunya kami punya komitmen dan kami harus menyanggupi, harus bersedia menunjukkan peran CEO Business Forum Indonesia di dalam ajang internasional yang sangat bergengsi untuk Indonesia ini. Peluangnya sangat besar. Oleh karena itu kita fokus dan fokus. Kita tidak memikirkan atau membahas masalah di luar bisnis dan ekonomi. Kita fokus kepada bisnis dan ekonomi untuk ekonomi Indonesia. Iya betul. Dan itu tadi komitmen Bapak itu tadi atau komitmen forum CEO ini yang dalam hal ini meningkatkan pemberdayaan UMKM tadi itu nyata banget ketika teman-teman atau rekan-rekan CBF ada di Bali, Pak. Karena bergabung mengumpulkan para pengusaha-pengusaha yang ada di Bali yang saya lihat perhatian per orang itu memang mendukung UMKM mereka. Seperti itu, Pak ya. Jangan lupa, Pak. Mas Fajar, lihat Bali ini selain UMKM-nya punya potensi besar, salah satunya adalah kita ingin supaya Bali ini hidup. Iya, betul. UMKM di Bali ini jumlahnya juga sangat besar. Betul. Pariwisatanya juga sangat berperan. Jadi kita ingin dengan mengadakan event-event di Bali termasuk CEO Business Forum dengan forum yang betul-betul memiliki tujuan dan bobot. Seperti siang hari ini kita kumpulkan di Hut and Wine. Ini adalah salah satu kebanggaan Bali. Punya wine bertaraf internasional. Jadi semuanya bisa mengenal. Kemarinnya kita di Bebek Timbungan yang menyajikan makanan khas Bali, bebek khas Bali. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa memperkenalkan kuliner Bali ke dunia internasional. Sebelumnya lagi kita di mana? Di Ajik Krishna ya, di Krishna oleh-oleh terbesar milik Ajik. Gusti Ngurah Anom. Dan tujuannya untuk apa? Supaya nanti turis datang lagi dan membeli produk-produk di tempat oleh-oleh yang sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kita semua. Betul. Sebelumnya lagi kita ke Jimbaran, di mana di sana UMKM kuliner hidangan laut itu sangat banyak dan mereka perlu hidup lagi. Jadi kita bawa lagi dan kita promosikin. Jimbaran itu adalah salah satu destinasi wisata kuliner. Betul. Nanti yang akan datang ada lagi di Secret Garden Bedugul, ada lagi di Ubud, dan ada lagi di Pantai Lovina dan Singaraja. Bali adalah salah satu destinasi wisata pilihan. Tapi kami CEO Business Forum bukan terpaku hanya Bali. Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan juga provinsi lainnya akan menjadi perhatian kita. Begitu, Pak. Oke. Menarik sekali Pak Yahya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yahya ini membangkitkan kita tentunya inspirasi lah ya untuk bagaimana kita bisa recovery cepat dari pandemi ini. Dan juga para pengusaha khususnya pengusaha UMKM tentunya juga diharapkan mendapatkan inspirasi dari ini gitu. Nah mungkin saya pengen tahu aja nih sekarang sedikit bicara tentang Pak Yahya nih. Seorang individu nih, bisnisnya ini mau ngorek-ngorek ini. Bapak sendiri bagaimana keadaan bisnisnya Pak? Saya pengen tahu Pak. Apalagi setelah mengalami pandemi kemarin, kemudian juga sekarang kita sudah mulai membuka-buka. Bagaimana Pak keadaannya? Maaf, saya penasaran nih kalau dengan pengusaha Indonesia saat ini. Wajar ya kalau media itu mengorek informasi. Dan kita sekarang eranya keterbukaan. Saya berangkat dari profesional sebenarnya, kemudian sejak 29 tahun yang lalu saya berusaha menjadi konsultan dan punya perusahaan konsultan pada saat itu, nggak besar. Tapi saya fokus adalah konsultan untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan atau juga memberikan arah dan strategi kebijakan perusahaan, strategi marketingnya untuk membangun merek, memenangkan pasar lokal maupun global, strategi untuk bersinergi dan beraliansi. Nah, itulah yang saya jalankan dengan nama Direction Strategy Consulting. Oke. Saya juga pernah berpartner berafiliasi dengan Marples. Kemudian saya juga aktif di banyak organisasi termasuk di Kadin, di Apindo, ikut mendirikan IMA, Indonesia Marketing Association, dan juga beberapa organisasi lainnya. Tapi di samping itu sekarang kegiatan konsultan saya memang tidak terlalu banyak. Saya hanya menjadi advisor di beberapa perusahaan.
saya juga memiliki usaha di bidang skincare. I see. Perawatan kulit yang menjadi tren dan selama pandemi alhamdulillah bertahan, tidak turun, dan kita juga membuat strategi untuk membuat perusahaan ini tetap efisien dan tidak tergerus oleh krisis pandemi kemarin sambil melebarkan pasar pelan-pelan, mengembangkan produk pelan-pelan. Kita harus bersiap sebelum yang lainnya lari, ya kan? Pada saat pandemi ini mulai melandai, kita lari duluan, jangan yang lain lari duluan. Ya. Di samping itu juga saya menjadi komisaris di sebuah perusahaan beton precast, ya, konkret precast yang membuat tiang pancang dan sebagainya. Di situ saya juga menjabat sebagai salah satu komisaris independen, dan saya juga mulai membantu perusahaan-perusahaan yang berkeinginan untuk go public. I see. Karena dengan go public kita bisa meraih dana untuk bertumbuh dan membesarkan perusahaan. Tidak perlu besar dulu. UMKM pun bisa go public. Minimal asetnya 5 miliar. Dan kalau perlu kita bina dulu, bimbing dulu sehingga akhirnya menjadi layak go public. Nah, itu salah satu kegiatan saya pada saat ini. Dan di samping itu juga saya punya kegiatan lain untuk sosial dan khususnya di bidang pembinaan UMKM. Nirlaba, no profit oriented. Wah, jadi buat rekan-rekan UMKM di luar yang ingin dapat advice dari seorang pengusaha handal, silahkan hubungi Pak Yahya. Karena salah satunya saya ikut membina sebagai pembina di UMKM, bidang UMKM-nya IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jangan lupa loh, UMKM Indonesia mayoritas itu wanita. Betul. Dan mereka yang harus dan perlu dan masih bertahan di era pandemi. Ini memiliki potensi untuk terus dibesarkan dan diperkuat. Karena apabila mereka kuat, ekonomi kita kuat, UMKM kita kuat, maka Indonesia pun akan semakin kuat. Betul Pak, saya setuju itu. Karena kemarin kita juga lihat di acara yang dihadiri oleh Pak Yahya sendiri, itu 20 wanita Women of the Year yang luar biasa Pak ya, tangguhnya. Latar belakangnya beragam ya. Luar biasa. Ada wanita yang dari pertambangan. Betul. Ada yang dari kedokteran. Betul. Ada yang spa. ada yang spa. Merajai di Afrika. Luar negeri ya, betul. Ya, spanya dari Indonesia. Banyak spanya di Indonesia tapi menjadi ratus spa. Betul. Dengan jaringan paling banyak di Afrika. Itu dari Indonesia. Luar biasa itu. Ada lagi yang membuat personal care, bahan baku personal care, dan itu juga diekspor. Betul. Sangat beragam. Bisnismen dan seniwati, pembuat jewelry, wah itu luar biasa. Yang membuat aksesoris, yang punya kegiatan sosialnya luar biasa, yang ikut membangun sekolah. Why not? Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang punya kepedulian kepada Indonesia. Baik pria maupun wanita, lelaki maupun perempuan. Iya Pak, setuju. Oke Pak Yahya, mungkin saya izin satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada suatu harapan dan juga komen terhadap keadaan saat ini dan juga di masa depan untuk para pengusaha-pengusaha Indonesia saat ini. Boleh sampaikan mungkin Pak ke para pemirsa. Harapan saya satu, kalau kita tidak berkolaborasi, kita bukan apa-apa. Dengan berkolaborasi, kita akan menjadi lebih kuat. Bisnis itu bertumbuh bukan karena kita sendiri. Bisnis yang bertumbuh dan ekonomi yang bertumbuh karena sebuah ekosistem yang kita bentuk. Ekosistem, growth ekosistem untuk pertumbuhan. Dan Anda jangan salah pilih. Kalau Anda masuk komunitas, Anda beraktivitas di komunitas, berorganisasi, Anda harus memilih organisasi yang tepat, komunitas yang tepat, rekan bisnis yang tepat. Seperti Anda harus memilih pasar yang tepat dan produk yang tepat. Disitulah Anda akan mulai melihat dan akan mulai menanam keberhasilan Anda dalam berbisnis. Itulah pesan saya untuk Anda sekalian. Ekosistem kebaikan dan ekosistem orang-orang yang luar biasa. Siap Pak, bagus sekali Pak. Jadi kolaborasi dengan orang-orang yang tangguh dan kuat Pak ya, itu kuncinya. CEO Business Forum Indonesia, jangan lupa. Oke, Pak pemirsa, terima kasih Pak Yahya Sunaryo yang sudah bersama kita untuk berbincang-bincang.
Para pemirsa Gata TV, demikian tadi wawancara eksklusif dan khusus dengan chairman atau ketua dari CBF, CEO Business Forum pada kesempatan ini. Dan lain kali silakan untuk bergabung kembali untuk kembali bicara-bicara dengan para tokoh-tokoh usaha Indonesia lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih semuanya, salam sukses.